Sini Ibu duduk sini. Sini. Ibu pertanyaannya apa? Ya Pak Haji, saya kan sering lihat Pak Haji tuh di TikTok ya. Ya. Akhirnya sampai sini deh Pak. Ya. Alhamdulillah bisa. Dah nggak apa-apa, sini aja Ibu, sini. Atau di situ tuh, sini nih. Nah, sini. Nih depan. Nih di sini. Nih, di sini nggak apa-apa, nggak kesorot. Nih sini. Nah, ada ke stop kontak. Nah, ada ke stop kontak. Awas jangan nyender. Nanti kesetrum. Yuk. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Pak Haji, saya tuh sering lihat TikTok Bapak tuh setahun yang lalu ya, sampai sekarang ini. Pernah sih saya praktekin Bapak tuh rezekinya ada aja. Saya soal Pertanyaannya kesini, Pak. apa? Pertanyaannya. Ini kan saya Pertanyaannya apa? ada proyek lumayan besar, 55 triliun. Cuman udah masuk ke bank, tinggal cairnya aja, belum bisa Pak. Gimana ya Pak? Maksudnya gimana? Ada proyek perumahan 55 triliun. Terus? Cuman kan berkasnya udah pada masuk semua ke BI. Harusnya bulan Januari udah cair, tapi ini sampai Februari belum cair. Nggak mungkin cair, sampai kiamat nggak mungkin cair. Kenapa? Oh, gitu, Pak. Semua yang cair pasti harus seizin Allah. Nah, lu bikin tajuk Allah aja. Minimal muka lu dipantes-pantesin dulu. Mana ada orang punya 55 triliun kayak muka kayak lu? Nggak ada. Kalau sotomi ya masih bagusan sotomi Teh Uci. Seharinya omsetnya 40 juta Teh Uci dagang sotomi. Dipantesin dulu. Ya Pak, jadi maksud saya, kenapa kita berjuang kok belum terkabul? Minimal kita mantesin dulu deh. 55 triliun mantesin dulu. Apa tuh? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Kitanya nggak pernah bikin takjub Allah. Apa tuh salah satunya? Namanya juga gratisan. Lo kan gratisan. Ya baca Quran 12 juz. Ini gratisan baca Qurannya cuman sejus, 2 juz. Ya nggak bisa lah bos. Kecuali lo punya duit sedekah ekstrim. Ini kita kebanyakan sedekah apa? Barang yang udah lapuk, mobil yang udah kita pakai disedekahin, bekas kan itu. Kalau bisa baru dong. Ya kayak kemarin orang sedekah Isuzu Elf Long 13 unit tuh baru. Kita kan kebanyakan barang nggak laku kita sedekahin. Allah nggak takjub. Udah nggak laku lu baru sedekahin. Nah gitu. Jadi intinya lo bikin takjub Allah dulu. Apa tuh? Paksain baca Quran sehari 12 juz. Berapa lama? Gak lama Pak, cuman 99 hari aja. Asmaul Husna. Nanti cair Bu. Santai aja pasti cair dah. Jadi dipantes-pantes. Minimal muka kita lah dipantesin. Kalau muka lo belum pantes bos. Gua aja kaget. 55 triliun. Boro-boro. Ini gue mau BAB nih. Aduh. Baca Quran dulu Bu, baca Quran kayak Haji Marco. Haji Marco kan waktu datang ke RDAI kontrakannya cuma 6. Dia paksain tiap hari tahajud di RDAI. Haji Marco paksain tiap hari. Paksain dia baca Quran. 7 bulan rukonya 21 pintu. Rukonya 15 pintu, kontrakannya 21 pintu. Agus setuju. Kayak Roni, waktu dia datang, omset dagangnya cuma 20 juta. Sekarang omset dagangnya per hari 600 juta. Namanya Roni. Istrinya sama ibu, cantikan ibu. Tapi saldonya, cantikan istrinya Roni. Jauh. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Ya, makasih Pak Haji. Lo mantesin dulu bikin takjub Allah. Nanti gua ajarin privat. Kita kalau habis privat 2 hari langsung terkabul, nggak pernah lama. Paling lama 3 hari langsung terkabul. Privat. Gitu. Yuk, Bapak. Ya, Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Saya punya hutang sekitar 800 juta.
Biar cepat lunas itu seperti apa Pak Haji? Dan Sama kayak ibu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, paksain. Tahajud, paksain. Harus baca Quran. Kalau Jadi tahajud- orang pada tidur, lo baca Quran. kalau tahajud baca Quran tiap hari Pak Haji, nggak pernah putus. 12 juz gak? Baru sampai 10 juz. Ya nggak bisa, gue maunya 12 juz. Itu mulai jam berapa Pak Haji? Ye, dari jam 00 tadi nggak Dari denger. 00. Iya, mantesinnya jam 00. Oh gitu. Jam 00, nggak ada bangun jam 4. Jam 00. Manjur bos, soalnya udah dipraktekin sama tamu-tamu RDAY. Lo tinggal duplikasi, nyontek dah. Iya. Biasanya orang kalau udah baca Quran 12 juz, muka lo masih harus beginilah, muka lo Ya, masih maklum begini. usia udah 73 Pak Haji. Ya nanti kan muka lo di make up, di make up gitu. Pakai apa? Pakai alat kelamin lah. Oh. Colek bos, colek. Colek. Tidak ada orang yang nyolek alat kelamin, taruh di mulut, gagal, nggak ada. Nah lo ucapin tuh selama 99 kali, sehari 9 kali diulang-ulang. Begitu. Lo pengen punya modal berapa dari Allah? Nanti dikasih. Oh gitu Pak Haji. Iyalah. Udah nggak level bos, sekarang ikut multi level marketing. Udah nggak level bos. Kok gitu? Lo bel orang-orang lo ajak multi level marketing, pasti pada bubar. Iyalah, Ya udah ya banyak kan? yang bubar Pak Haji, udah banyak yang bangkrut. Iya, tinggal lo doang yang belum bangkrut. Enggak lah, bikin tajub Allah kayak ibu tadi gue bilang, bikin Insya tajub Allah, Allah. insya Allah. Bikin tajub. Belum ada lo bos. Lo berobat kemana aja, terus gurunya atau kiainya atau Habib atau siapalah namanya, maksain suruh bangun jam 00, nggak ada. Suruh senyum 41 kali, nggak ada. Suruh mandi jam 00, nggak ada. Suruh tahajud jam 00, nggak ada. Suruh baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit harus 12 juz, nggak ada. Nggak ada bos, lo cek aja di mana, nggak ada. Ya emang nggak ada Pak Haji. Nah lo coba praktekin, ntar kan Insya lo Allah. pertama kali jadi korban gue. Insya Allah. Ya ibu apa? Terima kasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Dian dari Semarang. Ya. Saya cuma 2 aja Pak Haji. 1, saya pengen sembuh Pak Haji. Ini Sakit apa? saraf kejepit sudah 2 kali operasi. Gampang, tidak ada orang yang mandi jam 00 kena penyakit saraf kejepit, nggak ada, belum ada. Sembuh. Ya. Karena rata-rata testimoni sakitnya apa? Saraf kejepit. Kenapa mau testimoni? Alhamdulillah Pak Haji saya udah sembuh. Kok bisa? Saya mandi jam 00 tuh. Atau kalau memang dia takut air, pakai centong 99 kali dicentongin, sehari 9 kali. Umur ibu berapa? 40 tahun. Nggak sampai 40 hari sembuh. Tapi Yuk. saya pernah lumpuh 2 kali Pak Haji. Hah? Pernah? Lumpuh. Lumpuh? Iya. Nggak apa-apa. Nanti nggak lumpuh lagi. Yang ini masih mati separuh. Ya udah, terserah mau mandi jam 00 apa pakai Iya, centong. Bismillah, iya. Yang kedua ini Pak Haji, saya kan ada amanah 119 juta. Tempo 5 tahun, ini saya baru jalan 1 tahun, tapi sertifikatnya mama saya tuh mau diminta gitu Pak Haji. Ya janganlah, maksud diminta. Iya, makanya Jangan. itu kan saya pinjam sertifikatnya beliau untuk saya modal jualan tadinya. Ini belum masuk temponya selesai, udah suruh kembalikan. Janganlah, jangan. Nah, ini jangan. pengen segera ekstrim. Ya lu bikin tajub Allah apa bisanya? Siap. Kayak bapak tadi sama ibu Siap. tadi lu bikin tajub Allah apa bisanya? Pokoknya harus bikin tajub Allah. Siap. Bebas caranya mau apa? Siap. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, mau yakinnya ekstrim, mau sedekah profesi, mau apa aja bebas. Sedekah profesi boleh. Apa misalkan profesi lo? Saya jualan Pak Haji. Ya udah, Iya. lu jualan aja. Profesi lu jualan aja, jualan. Yakin karena Allah, yakin gitu. Iya. Yuk, Ya, terima Bapak kasih, apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya punya toko emas, jual beli emas. Ya, saya jalanin, kata Pak Haji, saya langkahin ya 9 kali. Emasnya,
Ya, Masnya dilangkain. dilangkain terus di toko saya ituin Pak Haji. Ditempelin masnya di alat kelamin kamu. Barang saya di Berarti mas kamu kuning, alat kelamin kamu mengkilap dong. Coba lihat. Kinclong nggak? alhamdulillah kinclong. Kinclong. Cuman Nanti nenek-nenek pada minat loh yang umurnya 90 tahun. Ya Nek. Ini ada nih Nek alat kelamin kinclong Nek, mau Nek? Mau. Pak Haji benar itu alhamdulillah Pak Haji. Betul apa? Maksudnya ramai gitu di tokonya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sini, lo ngomong di sini. Nih di sini. Lo meraktekin ilmu RDAY, mas lo bisa laku madep sono. Nih sini dekat sini. Nah, lo lakuin ilmu RDAY apa, toko emas lo bisa rame biar nanti dipraktekin sama bapak-bapak yang ada di ruangan sini. Soalnya alat kelamin ini kurang kinclong. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kan buka toko emas. Kalau pagi itu saya kan habis mandi gitu ya. Pokoknya tuh dagangan emas saya langkain 9 kali. Cuman pakai celana dalam aja, nggak pakai baju gitu. Saya langkain 9 kali. Kata Pak Haji, pokoknya kontol gede, memek gede, beli, kontol gede, memek gede, beli, gitu. Ya, saya langkain. Coba ulangi lagi ngomongnya yang keras. Biar nanti. Soalnya kan yang beli emas itu ya kan ada apa? Ibu-ibu sama bapak-bapak kan bawa barang juga. Ya makanya saya yakinnya di situ sama Pak Haji. Pertama saya langkain itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya minta sama doa anak yatim, sama pokoknya kandang bed pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Ya alhamdulillah gitu. Saya langkain 9 kali itu udah beres. Saya berangkat ke toko, saya di toko juga. Saya pegangin barang saya 9 kali Pak Haji. Iya. Bos, apa? ibu-ibu japri. Segede apa alat kelamin lo katanya? Kecil Segede Pak Haji. ada. Hah? Kecil. Kecil Bu, alat kelaminnya kecil. Ya. Coba ulangi lagi. Apa yang bikin rame toko emas lo? Bu, nyimak Bu, bentar Bu. Pak nyimak. Yuk, lo melakukan ilmu RDAY kearifan lokal apa? Tidak pakai ABC gedebu kelamaan. Ilmu kearifan lokal neneknya kita zaman dulu. Apa ilmu kearifan lokal yang lo baca? Coba. Acting mulai. Ya pokoknya saya buka toko emas itu di dalam toko sebelum saya buka saya coba apa? Pegangin 9 kali. Ya. Toko emas apa namanya? Ya Kalau orang Sunda mah di Camahan. di Camahan ya. Kalau orang Jawa namanya di Suwuk. Suwuk. Kalau orang Jawa Timuran Surabaya namanya di Gembok. Ya, Gitu. Ya. Bukannya ini aliran sesat, bukan. Kan kadang orang aliran sesat. Bukan. Semua TUC juga begitu yang di Keranggan. Omset sotomi, mana ada sih orang dagang sotomi sehari omsetnya sampai 40 juta. Dia cuma melakukan itu. Itu selama itu alhamdulillah dari pagi sampai siang rame terus gitu. Rame terus alhamdulillah gitu, nggak kerasa mau makan juga sarapan nggak sempet gitu. Nggak sempet kan? Ya. Jadi melakukan ilmu RDAY apa sekali lagi coba biar nih Pak tadi Pokoknya pakai celana dalam ini dibalik. Celana dalam dibalik. Terus dicamahin. Camah ini gimana? Ya kontol gede, memek gede, beli. Kontol gede, memek gede, beli. Gitu kata Pak Haji dulu bilang begitu. saya pakein dah itu semua kata-kata Pak Haji. Ya. Jadi nenek zaman dulu, pedagang-pedagang, inang-inang zaman dulu bener. Dia nggak pakai ABC itu aja bumbunya. Kalau zaman sekarang kan ada micin, ada sasa, ada apa-apalah merek apalah ya.
atau ada Royco apa gitu. Kalau zaman dulu mah pakai itu rempah-rempahnya itu gantinya gitu. Terus apalagi melakukan apa lagi? Sini Haji Marco duduk. Ya, ayo sini. Ya. Ya Pak Haji, sehat. Ya. Terus? Ya pokoknya saya ke Pak Haji, besok kan hari Minggu toko saya di pasar tuh rame, pengen apa tambah rame lagi gitu Pak Haji. Gimana caranya? Ya pokoknya saya jalanin itu. Ya, betul. Saya camain, Ya. pokoknya saya nggak lupa lah apa kata-kata Pak Haji semua itu. Jadi lu udah praktekin ya? Ya. Padahal belum ketemu gue ya. Baru Ya, lihat di alhamdulillah. YouTube aja ya. Ya ya. Wow. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sekarang ada pertanyaan apa enggak? Ya pokoknya Pak Haji minta saya sama Allah sama Pak Haji minta dibantu doanya, saya pengen usaha rame berkah gitu Pak Haji ya. Ya. Heeh. Ya pokoknya gini Pak, gimana caranya biar kita berkah? Minimal. Baca Quran tiap hari, jangan libur, paksain. Cuman bisa sejus, nggak apa-apa. Terus aja, terus gitu. Iya Pak Haji. Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Kenapa sih mesti baca Quran? Karena nanti bapak dan ibu pada saat nggak ada, meninggal, nanti pada saat dikubur, itu nanti si amalan kita baca Quran tuh ngikutin kita sampai dalam kubur. Gitu loh. Iya. Nggak pakai ABC. Kalau yang tadi kan namanya gimmick, yaitu dunia lah, gimmick. Tapi baca Quran harus, nanti lo paksain gitu. Saya kan jual beli emas Pak Haji, Ya. saya pengen dapat emas tuh yang zaman dulu ya, maksudnya pengen yang lebih berat lagi. Maksudnya? Gramannya. Kan suka ada emas zaman dulu tuh nggak ada surat, jadi dibelinya kan harganya murah gitu. Mau lo gitu? Ya. Gampang lah Pak. Nih, kan ada ilmu RDI yang pamungkas. Jadi pada saat Bapak dagang emas atau Bapak dagang apa, karena kan main jual beli, misalkan Ya. jual beli mobil, Ya. jual beli motor, lo jual beli emas, paksain lo jangan pakai celana dalam. Oh gitu. Iya dong, nggak boleh. Jadi celana dalam lo dicopot, lo gantung atau lo depositoin dulu. Nanti celana dalamnya nih, puringnya Ya. digunting, dibolongin. Oh gitu. Ya, dua-duanya nih puringnya dibolongin nih puringnya. Pokoknya harus bolong aja. Ya, paksain orang yang mau jual emas, jadi lo remes dulu alat kelamin lo, Ya. kepel. Ya. Usahain orang yang mau jual emas, lo harus salaman. Oh gitu. Harganya semurah mungkin ya. Begitu. Kalau lo nggak percaya, lo sekarang ke toilet di bawah, Ya, lo betul. copot celana dalam lo, terus lo ke kantin, lo bolongin tuh puringnya. Ya betul. Nah, lo masuk lagi, lo remes dulu pas di pintu, lo ajak salaman nih ibu-ibu. Pasti pada masuk UGD semua. Gubrak. Ya Pak Haji. Iya. Jadi kalau kita habis remes nih, ibu satu kali remes bisa buat 1000 orang. Nah, ibu bisa salaman. Atau ibu datang ke tempat arisan, nanti ibu bilang, kalau narik kasih ke saya ya, kalau narik kasih ke saya ya, kalau narik kasih ke saya. Terus ibu duduk aja di pojok. Nanti kalau dikocok ada yang narik, pasti ibu disamperin. Ibu mau pakai? Ibu mau pakai ya? Nah, ibu tinggal bilang, iya saya pakai ya. Besok ibu datang lagi. Nanti kalau udah semuanya pada keluar dan ibu udah ambil, ibu bisa kabur ke sini. Ya. Ya, Pak Haji. salaman, jangan ya sana. Ya, Pak Haji. ya. Kita doanya. Yo, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum. Pak Ya. Haji. Iya, suami saya kan sakit stroke udah 15 tahun ini. Ya. Jadi ya alhamdulillah saya tulang punggung. Nah, kebelit utang sertifikat udah saya ikut sidang, menang tapi ternyata kasasinya kalah. Saya sekarang masuk ke MA. Mudah-mudahan sertifikat bisa balik lagi ke suami. Karena itu Sidang apa? sidang di pengadilan karena sertifikatnya udah balik nama.
Jadi harga rumah 1 M atas, utang cuma 100 juta. Karena mafia kan, saya kalah. Ya iya sekarang kan banyak Bu. Tapi alhamdulillah mafianya. menang. Saya sidang menang. Saya maju sidang sendiri. Nah, sekarang saya harus ganti uang itu. Mudah-mudahan ada rezeki. Ibu serumah gak sama suami? Satu rumah. Gampang Bu. Ibu satu tempat tidur gak kalau tidur sama suami? Kadang-kadang enggak. Ya satu tempat tidur dulu untuk ilmu RD biar terkabul. Jadi ibu remes alat kelaminnya suami sambil dimainin. Bangun dong, Mas. Bangun, orang stroke bisa bangun. Iya. Iya. Udah stroke 7 kali tapi saya yang kewalahan. Stroke 7 kali. Iya. Tapi alat kelaminnya bisa Iya. Iya Pak Haji, subhanallah, saya yang kewalahan malahan, saya capek gitu kan. Oh iya? Terus dampaknya juga, iya Pak Ibu Haji. sampai kewalahan. Iya. Iya. Terus iya. dampaknya juga ke anak saya yang nomor Emang satu. mainnya di ember apa di kulkas? Dampaknya anak saya yang nomor 1 jadi stres Pak Haji. Akhirnya sempat hampir mau bunuh kan, saya bawa ke rumah sakit jiwa terpaksa, tapi memang kondisinya bukan gila karena stres ya, bayangin udah 15 tahun kan dari dia masih kecil, mungkin ya dampak. Sakit stroke-nya? Sakit stroke-nya tahun 2009. Anak saya 5, jadi yang terakhir. Anak ibu 5? Iya, alhamdulillah. Wow. Hampir saya sudah overload ya, subhanallah. Iya. Utangnya sih nggak banyak Pak Haji, jadi dalam sidang itu saya harus bayar 89, tapi buat saya pribadi kan itu banyak sekali ya, karena saya harus pontang-panting. Ibu kan nggak punya uang Bu. Iya memang Pak Haji. Ya lo cari ridhonya Allah aja. Nanti kalau Allah ridho, orang kalau udah Allah ridhoin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Nah ayatnya di Al-Quran, ridhonya Allah, ridhonya Suami. Nah, ibu selalu takut sama suami. Takutlah suami ngaceng. Nah, jangan dong. Maaf, Justru Pak kalau Haji. dia ngaceng, ibu bersyukur. Pak Haji, kebetulan kan suami ngikutin aliran Pangestu Pak Haji, yang kayak kejawen gitu. Jadi maaf, sholatnya kan dia kalau dia bilang itu Pangestu inti agama. Maaf kalau di sini ada agama yang ikut Pangestu ya. Jadi dia tidak sholat. Itu Bu, yang dari tadi emang saya nyuruh sholat. Kayaknya enggak deh. Remes alat kelamin suami, iya. dimainin. Nggak diremet juga udah ngaceng Pak Haji. Iya Pak Haji. Baru duduk sebelahan juga udah ayo saya yang. Nah itu yang ibu nolak itu. Jadi diremes Istri yang nolak kalau diajak sama suami, berhubungan suami istri, nggak mencium baunya surga Bu. Bukan nggak masuk surga ya, nggak nyium. Jadi ibu harus, tapi kan bonusnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi suaminya nggak kesel, nggak dongkol. Jadi ibu tinggal ngomong. Ibu manggil suami apa? Papa. Hah? Papa. Ibu manggil suami apa? Papa. Papa. Iya Pak. Habis kalau manggil Mas, Papa. anak saya nomor 1 panggilnya saya Mas Gilang gitu. Ah, Kalau iya. manggil dia Mas, yang nengok anak saya. Oh iya, jadi papa. Iya. Nah, bisa gak ibu nanti biar Allah ridhonya tuh turun di ibu dan ibu bisa bayar uangnya minggu ini? Ibu paksain ngajakin suami, Papa mulai yuk Pak, ML yuk Pak, ajak. Gimana caranya? Pokoknya ibu yang nawarin. Iya Pak Haji. Papa malam ini mau makan. Makan apa? Makan saya. Jadi diremes Pak Haji ya? Ya remes, mainin, diplecetin, ya asik Kalau deh, nanti terus asik, gimana, Pak Haji? enak, mau. Nah nanti kalau suaminya lagi bengong, buru-buru ibu keluarin nenennya, nenen Pak, nenen, deden, gitu. Tapi kan nanti bayarnya itu tanpa ibu harus pinjem sana pinjem sini. Amin. Herannya ada aja. Iya insya Allah. Gitu. Pak Haji. Amin. Pokoknya saya mau ibu yang nawarin Iya. ke suami. Biasanya suami tuh sehari sampai keluar berapa kali tuh spermanya?
Saya udah lupa Pak Haji. Harusnya pakai kapur Bu, kalau udah keluar 1, udah keluar 2. Saya udah kecapean Pak Haji dari Hah? saya udah capek banget ngurusin anak, kerja. Bu, kan ibu tinggal ngangkang doang. Semua yang aktif kan suami. Emang ibu yang usaha begini-gini? Enggak lah. Insya Allah. Iya. Kacau nih Pak Haji, kacau nih. Jadi walaupun dia nggak sholat, biarin aja Pak Haji ya, biar Allah yang ini ya. Bu, kalau ibu paksain dia suruh sholat, kalau Allah belum gerakin hatinya untuk sholat, yang ada malah ibu malah berantem. Kesel, ngapain? Kan belum digerakin hatinya sama Allah. Biar aja nanti Allah yang gerakin. Herannya kan kalau dia udah masuk berapa kali, kan capek. Ntar dia bilang, dia kalau manggil ibu apa? Nama saya kecilnya Yeti. Jadi manggilnya Yeti? Iya, nama saya Zakiatus Syarifah. Tapi Jadi dia kalau manggil ibu apa? Yeti. Yeti, aku mau sholat. Kenapa ya? Udah pegelino. Terus yang buat anak gimana Pak Ustadz? Hah? Buat anak yang yang stres ini, anak saya kan nomor 1 stres nih. Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah udah konsultasi psikiater, terus dikasih obat. Alhamdulillah sih udah 7 kali masuk rumah sakit RSJ Suharto Herjan. Karena Gampang Bu, ibu rendam dalam ibu, air rendemannya buat masak nasi, buat makan dia. Atau ibu remes alat kelamin ibu kayak tadi deh ini. Camahin itu sama kayak dia tadi ke emas, cuman bedanya ini anak gitu aja. Disebutin Emas aja laku, mau anak nggak sembuh. Disebutin nama anaknya ya Bos. Iya betul. Celana yang udah dipakai. Ya, yang pas lagi bau-baunya itu. Jadi direndam. Iya, Direndam. yang pakai tadi malam. Paginya dicopot. Terus direndam buat rendam nyuci air, nyuci beras. beras. Iya. Tapi nyucinya aja Pak untuk mendidihnya. Mendidih manjur, nyuci lebih manjur lagi, gitu. Pakai doa. Hah? Pakai doa. Lah kan saya bukan kiai. SD Impres, ngomong biasa aja. Namanya ini bin ini sembuh total. Amin. Gitu. Buat suami juga bisa ya. Suami masuk UGD langsung. Kan suami ikut makan nasi. Oh iya boleh. Amin, amin. Lanjut. Pokoknya bikin takjub Allah. Caranya apa? Biasanya ibu menghindar kalau berhubungan suami istri. Sekarang ibu pulang dari RDAY bukan menghindar, malah ibu doyan. Nah, itu aja. Tawarin, papa, gitu. Tumben Yeti, kata gitu. Ini pentil aku gatel ayah. Bu, daripada ibu digarukin pentilnya gatel, mendingan kasih suami nenen. Nanti kalau dia nenennya terlalu lama, hidungnya suami dipencet. Manjur Bu, manjur. Saya nggak setuju ibu harus minjem duit sana, minjem duit sini. Saya nggak setuju. Udah aja bikin takjub Allah dengan kita memuliakan suami kita tercinta. Begitu. Jadi utang lunas, wasilahnya kelonan. Di mana ji kelonannya? Ya pasti di bawah kulkas lah. Adem enak. Ibu, kapan terakhir ML sama suami? Kalau ibu masih ingat, ini sekarang hari Sabtu. Kapan ML sama suami? Ada 1000 tahun yang lalu? Ada setahun lebih kali 2. Setahun lebih? Wah, berat. Habis Pak Ustadz ya, saya kan berusaha supaya dia sehat sembuh ya. Stroke yang ke-6 tuh dia jatuh dari tangga atas, masih alhamdulillah diselamatkan Allah ya, nggak waalaikumsalam. Stroke yang ke-7, jadi waktu stroke yang ke-6 dia ngomong gini, jangan salahin saya ya kalau ada perempuan lain. Saya kan jadi, Masya Allah, masa saya bikin dia sehat terus maunya. Maksudnya dia perempuan lain tuh bukan wanita Bu, bukan manusia, tapi embe. Jadi saya merasa Masya Allah, buat apa saya capek-capek gitu kan layanin dia gitu. Enggak lah, pokoknya hari ini ibu paksain bikin takjub Allah. Amin. Biasanya orang yang menghadapi suami yang seperti ini biasanya males. Nah ibu semangat. Begitu. Siang ibu tawarin,
Malam ibu tawarin, sore ibu tawarin, habis maghrib ibu tawarin, habis sholat isya ibu tawarin, nanti mandinya dirapel tengah malam. Manjur bu, Amin. saya mau utang lunas. Amin. Karena yaitu tadi apa? Oh iya itu. Oh, Ini udah dibuktiin sama Haji Marco bu. mudah-mudahan kasasinya juga menang ya Pak Haji. Ya kelonannya belum, gue maunya kelonan dulu. Amin. Kapan mau kelonan? Kapan mau ngasih nenen suami? Kapan mau ngeremes alat kelamin suami? Kapan? Coba jawab dulu. Ntar gue sabdain. Biasanya kalau gue sabdain gak hitungan minggu, hari. Bismillah, mudah-mudahan ntar malam. Hah? Oh ya malam tajud sini ya, besok. Hah? Besok. Besok jam berapa? Belum Biar tahu. nanti gue kirim drone untuk ngawasin drone. Kerjasama sama itu. Kapan? Besok jam berapa nawarin? Besok mungkin habis zohor kali ya. Boleh. Biasanya kalau ibu ML, ibu posisi di atas sampai di bawah. Enaknya di atas sih. Wah! Tepuk tangan dong. Ya udah. Iya, makasih. Yo, bapak apa?